Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susilawati, nomor induk mahasiswa 2401103922097019. Program studi IPA Ilmu Pengetahuan Alam, mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan mempraktekkan pembelajaran IPA kelas 7 dengan materi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Mohon kiranya untuk Bapak dan Ibu penguji agar dapat memberikan penilaian, saran, serta masukan untuk video pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat ya? Masih. Ini masih pagi nih, jadi harus tetap semangat untuk belajar. Semangat? Semangat. Bagus. KM mana? Silahkan dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir, adakah hari ini yang tidak hadir? Siapa? Laura sakit. Terus? Alia sakit. Ada lagi? 2 orang ya? Laura dan Alia. Karena sakit tidak bisa sekolah, maka kita doakan semoga Alia dan Laura bisa segera pulih, segera sehat supaya bisa masuk lagi ke sekolah dan belajar bersama-sama lagi, ya. Baik, Ibu ingin mengetahui dulu nih keadaan kalian, situasi diri kalian sebelum mulai pembelajaran. Ibu punya gambar, kalian lihat dulu nanti ya gambarnya. Ini gambarnya. Oke, di sini ada 4 gambar. Ini disebutnya apa? Emoji. Emoji. Emoji itu adalah gambar wajah dengan berbagai ekspresi, betul ya? Dengan berbagai ekspresi. Nah, di sini ada 4 ekspresi yang ingin Ibu tanyakan ke kalian. Dari 4 ini ada tidak yang mewakili perasaan kalian? Gambar yang pertama ada gambar bahagia atau senang, yang kedua ada gambar sedih, yang ketiga itu marah, dan yang keempat kecewa. Kira-kira nih kalian sekarang sedang dalam situasi yang mana? Senangkah? Adakah yang sedang merasa sedih? Betul? Adakah yang sedang merasa marah? Tidak ada? Atau yang sedang kecewa? Tidak ada? Sebelah sini ada yang sedang kecewa? Bahagia semuanya? Senang bahagia? Senang semuanya? Baik, alhamdulillah. Berarti kita akan mulai pembelajaran dengan perasaan yang senang. Dengan begitu, semoga kalian bisa belajar dengan baik karena jiwa kalian sedang senang, begitu ya. Kita mulai ya. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Baik, berikutnya Ibu akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ini sebagai acuan kita nih dalam belajar kita hari ini. Cukup jelas tidak? Yang belakang bisa terbaca ini? Bisa. Kesepakatan kelasnya yang pertama, nanti untuk kesepakatan kelas ini Ibu hanya menawarkan ya, nanti kalau ada tambahan dari kalian atau ada yang mau dikurangi Bu misalnya, silahkan, tidak apa-apa. Yang pertama ada berdoa sebelum pembelajaran. Sepakat ya? Sepakat. Yang kedua, tertib saat jam pelajaran. Sepakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Sepakat. Bagus. Dan yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Sepakat. 5, berbicara sopan. Sepakat. Oke, selalu bekerja sama, saling membantu dan gotong royong dalam menyelesaikan tugas kelompok. Sepakat? Berikutnya mengacungkan tangan bila hendak bertanya. Dan yang terakhir, segera mengirimkan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Sepakat? Ada yang mau ditambahkan tidak? Tidak. Sudah cukup? Ada yang mau dikurangi?
Baik, berarti ada 8 poin ya kesepakatan kelas untuk kita laksanakan dalam pembelajaran hari ini. Ibu akan mengajar tentang materi bab 2 ya. Kita masuk ke subbab dari zat dan perubahannya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, kita lihat tujuannya. Ini peserta didik. Peserta didik itu adalah kalian ya, dapat mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau kimia dan menyebutkan tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jelas? Sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu nih. Kita ini orang Indonesia. Makanan pokok kita itu adalah Nasi. Nasi. Kalian bisa masak nasi? Tahu prosesnya? Nasi itu awalnya bahan bakunya dari apa? Beras. Dari beras. Kemudian dimasak berubah menjadi nasi yang kamu makan. Ada tidak perbedaan yang kamu rasakan antara beras dan nasi? Apa perbedaannya? Tekstur. Apa? Tekstur. Tekstur itu berarti keadaan fisiknya ya. Kemudian rasa, apa? Rasanya juga berbeda. Nah itu. Nah hari ini kita akan pelajari itu. Si beras berubah menjadi nasi itu adalah bentuk perubahan zat. Nah, perubahannya itu masuknya ke perubahan kimia atau perubahan fisika ya. Nanti kalian akan tahu. Hari yang lalu kita belajar tentang macam-macam perubahan fisika, dari benda yang padat menjadi cair atau sebaliknya, dari yang padat menjadi gas atau sebaliknya. Ya, sekarang kita akan mempelajari, nah perubahan itu masuknya ke yang mana? Apakah ke perubahan fisika atau ke perubahan kimia? Sekarang Ibu ingin membagi kelompok dulu. Silahkan kalian duduknya per kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian, sesuai dengan diagnostik yang sudah Ibu lakukan di awal semester lalu ya. Seperti biasa silahkan kalian berkelompok duduknya. Ini kelompok auditori sebelah sini, kemudian kelompok visual sebelah sini, dan ini kelompok yang kinestetik. Boleh, silahkan. Dan Ibu sudah mengirimkan bahan pelajaran untuk kalian yang kelompok visual dan kelompok kinestetik di grup. Silahkan dibuka grup chatnya. Di situ ada link yang sudah Ibu kirimkan berupa video, untuk video yang untuk kelompok visual dan yang kelompok kinestetik. Sedangkan untuk yang auditori ini adalah bahan ajarnya berupa artikel ya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk mengamati materi, membaca materi dan melihat video, Ibu beri waktu 10 menit ya. Ibu beri waktu 10 menit. Kemudian nanti akan ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Tapi sekarang kalian fokus dulu untuk bisa membaca materinya dan melihat videonya. Silahkan.
Berarti tujuannya mempraktekkan ya, mempraktekkan dari contoh-contoh perubahan fisika dan kimia. Akan bagikan ini lembar kerjanya setiap kelompok satu-satu ya. Hati. Kemudian ini ada lembar kerjanya. Itu nanti kita melakukan kertasnya satu. Ya. Ya kelompok diberikan. Ini. Oke, sudah terbagi semua LKPD-nya? Sudah. Kemudian tentunya alat untuk prakteknya ada satu batang lilin ya? Iya. Ada satu batang lilin, kemudian ada ini mangkoknya supaya tidak langsung kena ini meja ya. Kita kan harus tetap melakukan prosedurnya sesuai untuk tindak keselamatan. Jadi tidak boleh sembarangan. Kemudian itu di LKPD di langkah yang ketiga, kalau tidak salah ya, ada tentang kalian mempraktekkan percobaan itu. Lakukan percobaannya sesuai dengan urutan yang ada di lembar kerja. Paham? Oke. Sekarang kalian mulai untuk mengerjakan lembar kerja tersebut. Jawab pertanyaannya dengan seksama, kemudian kalian baca pertanyaan dengan seksama, jawab dengan betul dengan cara kalian bekerja sama dengan teman-teman kelompok. Jadi kolaborasinya silahkan. Jadi mengerjakan lembar kerjanya itu kalian harus berurut dulu. Dari urutan yang pertama yaitu kegiatan stimulus, di situ ada gambar ya. Kemudian kegiatan yang berikutnya identifikasi masalahnya apa. Jadi masalah yang kalian temukannya apa? Selanjutnya ke dalam pengumpulan datanya. Yang keempat pengolahan data. Lalu setelah itu kalian melakukan pembuktian. Ya. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dimulai.
Kelompok yang mana dulu yang mau tampil presentasi dengan presentasinya? Kelompok ini silahkan. Silakan. Yang lainnya disimak, kemudian kalau ada tanggapan boleh nanti disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual yang beranggota Rehan, Lija, Ira, Nadia akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Pada kegiatan pertama, stimulus, kami mencermati gambar nasi. Ada nasi yang sudah bagus dan nasi yang sudah membusuk. Dan pada kegiatan kedua, yaitu identifikasi masalah. Permasalahan yang kami temukan adalah rasa yang berbeda dan bau yang berbeda. Pada kegiatan ketiga, kami mengumpulkan data dari hasil percobaan yang kami lakukan, yaitu menyalakan lilin dan membakar kertas menggunakan korek api. Pada kegiatan pertama, kami menyalakan lilin dan mengamati perubahan pada sumbu lilin. Wujud zat awal adalah padat dan wujud zat akhir adalah padat berupa abu. Jadi, pada kegiatan pertama itu terbentuk zat baru berupa abu atau karbon. Pada kegiatan kedua, yaitu membakar selembar kertas dan mengamati perubahannya. Wujud zat awal adalah padat dan wujud zat akhir adalah abu. Jadi, pada kegiatan kedua terbentuk zat baru berupa abu atau karbon. Pada kegiatan ketiga, yaitu memotong selembar kertas dan mengamati perubahannya. Wujud zat awal adalah padat dan wujud zat akhir tetap padat. Jadi, pada kegiatan ketiga tidak terbentuk zat baru. Pada kegiatan keempat adalah memadamkan lilin dan didiamkan beberapa saat. Wujud zat awal adalah padat lalu dicairkan, dan wujud zat akhir adalah padat karena didiamkan selama beberapa saat. Pada kegiatan keempat ini tidak terbentuk zat baru. Lalu di kegiatan keempat atau pengolahan data, kami menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa perbedaan dari perubahan yang terjadi pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Pada kegiatan memotong kertas merupakan perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan pada kegiatan membakar kertas merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru berupa abu. Pada pertanyaan kedua, apa perbedaan dari perubahan yang terjadi pada kegiatan menyalakan sumbu lilin dan memadamkan lilin? Pada kegiatan menyalakan sumbu lilin terjadi perubahan kimia karena menghasilkan zat baru berupa abu atau karbon. Sedangkan pada kegiatan memadamkan lilin tidak terjadi perubahan kimia, dan itu adalah perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Nomor 3 adalah tuliskan 3 contoh perubahan yang mirip dengan perubahan pada membakar kertas dan sumbu lilin yang terbakar, yaitu membakar tisu, membakar kain, dan membakar kayu. Nomor 4 yaitu tuliskan 3 contoh perubahan yang mirip dengan perubahan pada lelehan lilin dan memotong kertas, yaitu daun yang dipotong, plastik yang dibakar, dan es yang mencair. Pada kegiatan kelima, kami membuktikan dan membandingkan hasil diskusi kelompok kami dengan buku paket. Kemudian kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di depan kelas agar mendapat masukan dan saran. Lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Ada beberapa pertanyaan di menarik kesimpulan ini. Yang nomor pertama adalah kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Kegiatan yang termasuk perubahan kimia adalah membakar sumbu lilin dan membakar kertas. Nomor 2 adalah jelaskan pengertian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nomor 3 adalah kegiatan manakah yang termasuk perubahan fisika. Kegiatan yang termasuk perubahan fisika adalah memotong-motong kertas. Yang keempat adalah jelaskan pengertian perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin memberi tanggapan, kami persilahkan. Adakah yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Ada? Siapa? Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansa, ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Saya presentasi tadi sudah sangat bagus dan mudah dimengerti dan cepat saya pahami. Namun ada sedikit kekurangan. Suara tadi tidak terdengar cukup jelas. Saya harap kedepannya akan lebih baik lagi.
Tapi tanggapannya sudah cukup bagus untuk presentasinya, hanya saja katanya ada untuk apa namanya audionya, suaranya kurang jelas katanya gitu ya. Jadi itu untuk perbaikan nanti ke depan. Ada lagi tanggapan yang lain? Tidak ada? Bila tidak ada, kami akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan presentasinya, luar biasa sekali. Itu adalah salah satu wujud nyata bahwa kalian punya keberanian untuk bisa tampil ke depan, gitu ya. Sedikit demi sedikit kita latih itu. Ini adalah salah satu manfaat dari presentasi. Selain kita bisa melatih keberanian kita tampil di depan, juga bisa berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain, gitu ya. Untuk penampilan kalian, Ibu nilai tadi sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Lalu kemudian pengisian LKPD juga sudah sesuai ya. Kemudian juga tentang isinya juga tadi Ibu amati itu sudah bagus. Dari jawaban pertanyaannya pun sudah betul begitu. Lalu di kegiatan yang terakhir menarik kesimpulan itu juga sudah sangat jelas. Jadi kesimpulan yang kamu dapatkan dari hasil tadi percobaan kemudian pengisian LKPD ini sudah baik. Jadi tepuk tangan untuk kita semua nih di sini. Aduh, jangan tegang-tegang ya. Kita refresh otak dulu mau? Ibu punya beberapa gambar, coba kalian nanti tebak ya. Gambar yang pertama. Ini gambar yang terakhir, gambar apa sih? Jelas tidak kalau dari belakang sana? Itu warna benda berwarna pink. Pink. Jadi apa coba? Apa jawabannya? Korek? Yang lain betul tidak jawabannya korek kuping? Ada korek, ada KU, koreku, dan warna benda berwarna pink. Jadi disatukan korek, kuping. Oke, next. Ada gambar baju, kerang, cat. Itu gambar cat. Bau keringat yang lain. Betul tidak kira-kira jawabannya? Bau keringat, di situ ada baju, J-nya dihapus jadi bau. Ada kerang, A-nya diganti dengan I jadi keri. Ada cat,
C-nya dihilangkan. Jadi keringat, bau keringat. Oke. Sekarang Ibu mau memberikan soal. Kita latihan ya. Kamu kerjakan soalnya. Yang ini Ibu kirimkan ke grup. Soal. Di situ ada soal latihan. Silakan kamu kerjakan. Ada 20 soal terkait dengan materi perubahan fisika dan kimia yang hari ini kita pelajari. Sudah selesai semua? Sudah. Coba Ibu lihat ya. Jawaban kalian. Nah, 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 orang yang nilainya di bawah KKM ya. Nilainya langsung muncul tidak itu tadi kalian mengisi? Sudah ada nilainya? Nah, KKM untuk IPA itu kan 70 ya. Nah, jadi yang merasa nilainya masih di bawah angka 70 itu, Ibu tidak akan menyebutkan siapa namanya ya. Di situ yang jelas ada 4 orang nih. Dari hasilnya kelihatan ada 4 orang. Itu nanti akan ada remedial atau perbaikan. Jadi khusus untuk yang 4 orang tersebut. Kalian lihat saja tadi nilai kalian dapatnya berapa. Kalau masih di bawah 70 berarti kalian yang remedial. Siap-siap ya untuk yang remedial. Belajar lagi di rumah, nanti pertemuan yang akan datang itu akan ada perbaikan. Jelas? Selanjutnya Ibu ingin memberikan tugas ya. Ingin memberikan tugas secara berkelompok, tugasnya masih berkelompok dan akan kalian presentasikan lagi di pertemuan yang akan datang. Tugasnya yaitu berupa hasil karya ya, berupa untuk kelompok auditori yang ini kalian membuat tugas berupa makalah atau artikel atau tulisan. Jadi salah satu saja, apakah mau makalah, mau artikel gitu ya, atau mau berupa tulisan saja, mau di kertas tapi dengan gambar dan lain sebagainya, itu akan lebih bagus. Tentang apa? Tentang perubahan fisika dan kimia. Untuk kelompok visual, kalian tugasnya adalah membuat video tentang materi yang sama, yaitu perubahan fisika dan kimia. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, kalian tugasnya adalah membuat percobaan tentang perubahan fisika dan kimia yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari saja, kemudian divideokan. Ya, itu tugas untuk masing-masing kelompok. Nanti pertemuan yang akan datang akan ditampilkan di depan, dipresentasikan kembali. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita tarik kesimpulan dulu. Gitu. Yang pertama, kesimpulannya adalah tadi kita belajar tentang apa?
Perubahan fisika dan kimia. Jadi semua materi atau benda yang ada di sekitar kita itu bisa mengalami perubahan. Ya, perubahan yang terjadi itu ada dua macam, yaitu perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, itu perubahan fisika. Contohnya seperti apa? Tadi yang sudah kalian lakukan, kertas yang disobek. Oke, kertas yang disobek, awalnya kertas utuh, kemudian kalian sobek-sobek, jadi ukuran yang lebih kecil, tetap itu namanya kertas. Tidak berubah, zatnya tetap kertas, hanya saja yang berubah itu ukurannya, betul? Atau yang tadi juga sudah kamu praktekkan, yaitu apa? Lilin yang dibakar, bukan sumbunya ya, lilinnya yang dibakar meleleh, didiamkan beberapa saat, kembali mengeras. Itu juga perubahan fisika. Ya, jadi hanya bentuknya saja yang berubah. Lanjut, berikutnya yang kedua adalah perubahan kimia, adalah perubahan yang disertai terbentuknya zat baru. Contohnya misalnya tadi sumbu lilin yang dibakar, ya berubah menjadi abu. Kertas yang kalian bakar tadi, utuh kertasnya kemudian berubah menjadi abu. Apakah bisa kembali ke bentuk semulanya? Tidak bisa kembali. Itu juga salah satu ciri dari perubahan kimia, yaitu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ingin meminta refleksi dari kalian ya tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan dari kelompok visual. Ya. Saya ingin menyampaikan refleksi terhadap perasaan saya. Perasaan saya setelah mempelajari tentang perubahan fisika dan kimia adalah senang. Karena saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Dan saya juga baru tahu bahwa ternyata banyak sekali perubahan fisika dan kimia yang ada di keseharian kita. Mungkin itu saja yang bisa saya refleksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rehan ya. Pertemuan kita tentang perubahan fisika dan kimia cukup ya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tugas yang sudah Ibu sampaikan. Nanti tugasnya silahkan dipresentasikan. Setelah itu, kita masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu tentang materi kerapatan zat. Masih berhubungan dengan perubahan fisika dan kimia juga. Ini ya. Baik, kalau sudah jelas, silahkan. Cukup untuk pertemuan kita hari ini membahas tentang perubahan fisika dan kimia. Kepada KM, silahkan dipimpin doa setelah belajarnya. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk KM. Sekali lagi, Ibu cukupkan sekian ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Semangat? Semangat! Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.